Halo dosen pengampu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Michael Julius, saya adalah perwakilan dari kelompok 5 manajemen 3 MKU Pancasila. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit mengulas tentang bagaimana semangat Pancasila pada masa lampau dan masa kini. Nah, kita perlu tahu kedudukan Pancasila ini adalah sebagai ideologi, teman-teman, yang terfokus pada tujuan dan cita-cita NKRI. Kalau teman-teman tahu dulu masa pemudanya orang-orang zaman dahulu itu seperti apa sih? Ingat teman-teman, dulu kita dijajah oleh Belanda itu 350 tahun atau setara dengan 3,5 abad. Bahkan Jepang menjajah kita itu 3 tahun, teman-teman. Coba teman-teman bayangkan bagaimana menderitanya orang-orang Indonesia pada masa lampau. Kalau teman-teman perbandingkan dengan masa sekarang, kita sudah enak, teman-teman. Kita nggak perlu lagi yang namanya perang, kita nggak perlu lagi yang namanya melakukan perjuangan, pertumbuhan darah. Tapi teman-teman, kita perlu tahu apa sih yang menjadi ciri khas dan perbedaan ketika orang-orang, anak-anak muda terutama ya, ketika punya semangat Pancasila. Apakah semangat Pancasila itu mewakili jiwa-jiwa nasionalisme yang ada, teman-teman? Kalau teman-teman tahu, pada sebelum waktu proklamasi ya, itu golongan muda menculik golongan tua, teman-teman, atau yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, nanti oleh teman saya akan dijelaskan bagaimana keterkaitan poster yang kita buat dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, pada hari ini saya akan membuka presentasi pada hari ini agar teman-teman sekalian tahu dan dosen pengampu memahami presentasi dari kita tentang bagaimana semangat Pancasila yang sedang kami ulas, teman-teman, seperti itu. Dan bagaimana pasang surut semangat Pancasila ini, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Kita akan sedikit mendengarkan dari preambel UUD 45 yang dilakukan oleh Reza, dan kemudian akan dilanjutkan oleh Altair, Della, dan Lucy, teman-teman. Dan kemudian akan saya tutup dengan berbagai macam jenis video tentang Indonesia masa kini. Kurang lebih seperti itu. Silakan. Saya Reza Ingatita Sembiring dari Prodi Manajemen kelas MA 3. Di sini saya akan mengangkat tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan kaitannya dengan Pancasila. Di sini kedudukan Pancasila adalah sebagai ideologi yang berfokus pada tujuan dan cita-cita NKRI. Pancasila sebenarnya awal dari filosofi kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Sebagai dasar NKRI, Pancasila memiliki visi, yaitu mengantarkan bangsa Indonesia ke depan gerbang kemerdekaan, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bukan hanya visi, namun misi Indonesia juga terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan atau perdamaian. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita dan hukum, dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah yang dijabarkan ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Adapun pokok pikiran dalam Undang-Undang Dasar 1945, pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan asas persatuan. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga, negara ya berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hubungan secara formal bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental terhadap tertib hukum. Indonesia mempunyai dua macam kedudukan, yaitu
sebagai dasar karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1900 itulah yang memberi faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia. Yang kedua, memasukkan dirinya di dalam tertib hukum sebagai tertib hukum tertinggi, bahwa dengan demikian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai mukadimah dan Undang-Undang 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, juga berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, yaitu hakikat kedudukan hukumannya berbeda dengan pasal-pasalnya. Sekian, terima kasih. Nama saya Gili Sandar Altair. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kejadian Rengas Dengklok, peristiwa Rengas Dengklok dalam poster saya. Kenapa saya mengambil inti dari Rengas Dengklok bersama teman-teman? Karena di sini saya melihat bahwa para pemuda-pemuda zaman dahulu berjuang melawan para penjajah dan juga mereka menginginkan proklamasi kemerdekaan. Di samping itu mereka melakukannya dengan cara menculik Soekarno dan Hatta untuk melanjutkan proklamasi. Karena mereka melihat sebuah peluang dari kekalahan Jepang melawan sekutu. Nah, kenapa sih kok kita memilih Rengas Dengklok dan apa sih hubungannya dengan Pancasila? Saya mengambil dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, di sini saya ingin melihat bahwa para pemuda-pemuda Indonesia pasti bisa melakukan hal yang lebih untuk Indonesia. Saya ambil salah satu contoh, para pemuda zaman dahulu berjuang pada peristiwa Rengas Dengklok. Sedangkan sekarang, gimana sih para pemuda-pemuda itu harus berjuang? Nah, salah satunya adalah dengan cara mengharumkan nama bangsa Indonesia, dan cinta akan tanah air Indonesia sendiri. Di sini saya dapat melihat bahwa Indonesia, para pemuda-pemudanya itu dapat mengharumkan dengan cara mengikuti perlombaan atau melakukan pertukaran pelajar dan mendapatkan prestasi dari hasil sana. Itu termasuk dalam perjuangan. Nah, perjuangan apa? Perjuangan dari para pemuda-pemuda yang berada di Indonesia. Dari sini sekian dari saya, terima kasih. Dan teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan tentang apa sih hubungan antara Pancasila dengan Trisila dan Ekasila. Konsep Trisila dan Ekasila menurut sejarah pembentukan Pancasila di masa menjelang kemerdekaan Indonesia tahun 1945, konsep Trisila dan Ekasila disampaikan oleh Presiden Soekarno sebagai alternatif Pancasila yang ditawarkannya. Saat itu, 5 dasar negara yang disampaikan Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 1945 adalah: yang pertama, kebangsaan Indonesia; yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan; yang ketiga, mufakat atau demokrasi; yang keempat, kesejahteraan sosial; yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kesempatan sidang itu, Soekarno juga menawarkan alternatif lain sebagai dasar negara Indonesia, yakni Trisila dan Ekasila. Alternatif itu disampaikan barangkali ada yang tidak setuju dengan 5 bilangan tersebut dan menginginkan bilangan yang lain. Tidak hanya itu, 2 alternatif Trisila dan Ekasila disampaikan sebagai dasar dari segala dasar 5 yang disebutkan sebelumnya. Alternatifnya bisa diperas menjadi Trisila, bahkan bisa dikerucutkan lagi menjadi Ekasila. Dasar negara yang diusulkan Soekarno melalui Trisila adalah sosial nasionalisme, sosial demokratis, dan ketuhanan. Sementara Ekasila berisi satu hal, yaitu gotong royong. Menurut Insinyur Soekarno, negara Indonesia kita didirikan haruslah berdasarkan asas gotong royong tersebut. Namun, di akhir sidang, konsep Trisila dan Ekasila tidak terpilih oleh forum. Dasar negara disepakati adalah Pancasila. Ini bukan kelemahan Insinyur Soekarno, melainkan merefleksikan keluasan wawasan dan kesiapan berdialog dari orang negarawan besar.
Jadi, hubungan atau kaitan Pancasila dengan Trisila dan Ekasila adalah pembuatan dari Pancasila sendiri itu awalnya Insinyur Soekarno membentuk Pancasila dan kemudian banyak yang menganggap Pancasila itu yang terdiri dari 5 dasar itu merupakan angka sial. Kemudian Insinyur Soekarno juga jadinya mengubah Pancasila menjadi Trisila seperti yang sudah dijelaskan di atas awal tadi. Dan ketika Trisila dibentuk ternyata mengalami perdebatan panjang sebab didasarkan pada pemikiran-pemikiran komunisme sehingga menyebabkan Trisila dikerucutkan lagi menjadi Ekasila, yaitu hanya satu, yaitu gotong royong. Dengan alasan tersebut diharapkan agar orang-orang yang kurang terdidik, terpelajar, agar mudah memahaminya. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya dari dosen pengampun. Hari ini saya akan melanjutkan tentang materi kami. Nah, di pembahasan kali ini berkaitan dengan mengapa BPUPKI ini didirikan. Nah, BPUPKI ini didirikan karena pada tahun 1944 Kementerian Jepang bernama Konishi Kueiso menjanjikan sebuah kemerdekaan kepada Indonesia, sehingga dibentuklah sebuah badan yang diberi nama Dokuichu Junbi Chosakai atau yang biasa kita sebut sebagai BPUPKI. Nah, dalam pembentukan BPUPKI ini memiliki komposisi majemuk yang beranggotakan 1 anggota dari negara Belanda, 4 anggota dari negara Jepang, 4 anggota dari negara Tionghoa, 1 orang keturunan Arab, dan 2 orang perempuan. Nah, kenapa dimasukkan 2 orang perempuan? Karena di Indonesia ini tidak hanya tinggal laki-laki sendiri kan, karena mungkin pada saat itu derajat pria mungkin masih ditinggikan. Nah, tapi karena ini berkaitan dengan pembentukan negara, maka dipilihlah 2 orang wanita atau dimasukkanlah 2 orang wanita untuk bisa menyeimbangi atau bisa memberikan sudut pandang yang berbeda. Nah, setelah itu, setelah pembentukan BPUPKI ini dilakukanlah sidang pertama mereka yang dihadiri pada tanggal 21 Juni 1945. Dalam sidang pertama ini membahas tentang penetapan dasar negara yang dihadiri oleh 63 orang. Nah, dari pembahasan ini dipilihlah beberapa nilai yang akan dicantumkan dalam penetapan dasar negara. Nilai-nilai apa saja? Yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi, deliberatif, kebangsaan, persatuan, keadilan sosial, dan sebagainya. Setelah dilakukan sidang pertama, dilakukan lagi sidang kedua. Nah, sidang kedua ini dihadiri oleh 69 orang pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, dalam sidang kedua ini membahas tentang perancangan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam sidang ini diikuti oleh 2 panitia, yaitu panitia 8 dan panitia 9. Nah, panitia 8 ini beranggotakan 5 orang golongan kebangsaan dan 2 anggota beragama Islam. Sedangkan panitia 9 ini 4 anggota bergolongan kebangsaan dan 4 anggota bergolongan Islam. Nah, setelah dilakukan sidang kedua ini, sehingga dihasilkanlah yang kita sebut dengan Pancasila. Nah, dari nilai-nilai Pancasila ini, dari Pancasila ini kita dapat melihat nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nilai-nilai apa saja? Yang pertama adalah nilai diskursus dan konsensus. Yang kedua adalah nilai kearifan lokal. Nah, nilai kearifan lokal ini bisa kita lihat karena bangsa Indonesia ini memiliki kebudayaan yang sangat beragam, sehingga nilai kearifan lokal ini ada pada Pancasila. Nah, terus nilai kebudayaan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Nah, dalam kebudayaan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit ini mungkin sangat terkandung dalam nilai Pancasila, mungkin sangat berpengaruh
karena dua kerajaan ini seperti yang kita ketahui adalah dua kerajaan terbesar yang ada di Indonesia. Setelah itu nilai-nilai Pancasila selanjutnya adalah sejarah peradaban manusia. Dan yang terakhir adalah nilai pengetahuan dan wawasan dunia. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, kembali lagi bersama saya Michael Julius, dosen pengampu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan kelompok 5 tentang mulai dari preambel, mulai dari visi misi, bahkan mulai dari kronologi tentang pembentukan Pancasila, bahkan keterkaitan dengan peristiwa semangat Pancasila di Rengas Dengklok dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman tahu bahwa semangat perjuangan di masa lampau dengan masa kini itu jauh berbeda, teman-teman. Kalau dulu kita memperjuangkan sesuatu karena kita ingin lepas dari negara penjajah, teman-teman. Tapi sekarang kita malah ditindas oleh negara kita sendiri. Salah satunya adalah keputusan pemerintah yang kurang memuaskan. Kemudian banyak yang konseptual yang muncul ketika kita sudah melakukan kegiatan gerakan maupun perkumpulan seperti itu. Saya akan sedikit mengulas lagi ya tentang nilai-nilai Pancasila yang sudah terdapat sebagai 5 hal, teman-teman. Yang pertama yaitu diskursus dan konsensus. Yang kedua ada kearifan lokal. Yang ketiga yaitu adalah keterkaitan budaya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, teman-teman. Dan yang keempat adalah sejarah peradaban manusia. Yang kelima ini adalah pengetahuan dan wawasan dunia. Nah, hal ini yang membuat nilai-nilai Pancasila sekarang dengan nilai Pancasila yang waktu masa lampau dulu, baik itu melalui proklamasi, peristiwa Rengas Dengklok dan sebagainya, itu menandakan dua hal yang berbeda. Ketika dulu kita memperjuangkan hak atau memperjuangkan hak asasi kita sebagai negara yang ingin bebas dari suatu negara penjajah, tapi yang sekarang kita lakukan adalah bagaimana cara kita bertahan agar kita tidak melawan bangsa sendiri, teman-teman. Nah, untuk memasuki kerancuan tentang kelahiran Pancasila juga, kita perlu tahu ada dua jenis ideologi, teman-teman. Yaitu yang pertama ada ideologi terbuka. Yang pertama yaitu berasal dari kelompok orang atau golongan, baik itu aliansi maupun organisasi. Dan yang kedua yaitu adalah mendasari suatu program untuk mengubah dan membaharui tatanan masyarakat dan bersifat totaliter. Jadi ideologi terbuka yang bersifat totaliter itu adalah ketika melakukan kegiatan mereka punya idealisme yang kuat untuk menyelesaikan hal tersebut. Dan yang keempat itu adalah cenderung operasional yang konkret. Jadi ideologi terbuka ini sangat penting. Kenapa? Karena tindakan konkret pada masa itu membuahkan hasil bahwa Indonesia bisa merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kemudian adalah yang kelima adalah melahirkan dan memperjuangkan masyarakat yang homogen. Artinya menyediakan suatu prasarana atau suatu semangat agar masyarakat Indonesia ini dapat menjadi satu kesatuan yang homogen seperti itu. Dan itu menyangkut pautkan dengan sila yang ketiga, teman-teman, yaitu persatuan Indonesia. Dan kemudian ada ideologi tertutup, teman-teman. Ini jenis ideologi yang kedua, yaitu berasal dari budaya masyarakat sendiri. Jadi contoh dulu sebelum kita mengadakan Sumpah Pemuda, ada 28 Oktober 1928. Itu adalah kumpulan dari Jong Sumatera Nenbon, kemudian dari Jong Sulawesi, dari Jong Java, Jong Jakarta dan sebagainya. Dan itu yang menjadikan keterikatan pada budaya sendiri. Kenapa? Karena pada masa 1928 itu para pemuda kental dengan budaya, teman-teman. Dan yang kedua itu adalah harta dan kekayaan rohani. Kita tahu bahwa di Indonesia ini banyak sekali agama yang beredar di Indonesia, dan salah satunya mencakupi ideologi tertutup itu. Yang ketiga adalah merupakan suatu kebutuhan, teman-teman. Jadi ideologi ini kalau kita tidak memiliki idealis yang tinggi, maka kita akan susah untuk bergerak seperti itu, teman-teman. Dan yang keempat ini adalah cenderung universal. Jadi ideologi tertutup ini menyeluruh, tapi sayangnya tidak bersifat sentris, melainkan bersifat abstrak. Lalu yang kelima, ya ini adalah mengakomodasi bentuk masyarakat yang pluralistik. Jadi ketika dulu kita di MKU Pancasila atau mungkin materi-materi sebelumnya kita sudah belajar tentang pluralisme, kemudian kita ada toleransi dan sebagainya, ini saling terikat, teman-teman. Nah, kalau teman-teman tahu bahwa yang namanya Pancasila ini di masa kini ini sudah sangat menurun. Mungkin memang betul dulu ketika dikerucutkan oleh Bung Karno
yaitu mulai dari Pancasila, kemudian ada Trisila, kemudian ada Ekasila, hingga berujung pada gotong royong. Apakah itu sekarang bermanfaat? Nah, kita bisa lihat dari poster yang tadi di slide pertama kita udah lihat ya, bahwa banyak sekali kejadian setelah masa Orde Baru, kita mengalami yang namanya perubahan, teman-teman. Perubahan yang cukup drastis, terutama dari pelanggaran HAM. Walaupun mungkin kita sudah bebas dari negara penjajah, tapi tanpa kita sangka, kita ini telah dijajah oleh negara kita sendiri. Kita dikuasai oleh kekuasaan, lalu kekuasaan pemerintah yang sudah mulai menggila, bukan lagi dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, melainkan menjadi suatu hal yang berkebalikan, yaitu dari pemerintah untuk pemerintah dan kembali lagi untuk pemerintah, seperti itu. Dan teman-teman, kita perlu tahu ada 3 cara untuk melumpuhkan suatu negeri. Yang pertama, kaburkan sejarahnya. Nah, kita tahu teman-teman bahwa di Indonesia ini yang namanya sejarah dan semangat Pancasila ini sudah kabur, teman-teman. Istilah kabur di sini adalah tentang ada penutupan sejarah Indonesia sendiri. Entah itu penutupan sejarah G30 SPKI yang tidak ditayangkan secara langsung, atau mungkin ada kejadian-kejadian yang kita sebagai anak-anak muda atau generasi milenial kita nggak tahu. Dan kita tahu juga ada cara yang kedua, yaitu hancurkan bukti-bukti sejarah. Nah, bukti-bukti yang ada di Indonesia ini bahkan tidak ada di Indonesia, adanya yang di luar negeri, bahkan disimpan oleh negara-negara yang bekas penjajah. Dan kemudian yang ketiga, ini adalah putuskan hubungan. Nah, jadi pada masa setelah Orde Baru dan sebagainya, kita tahu ya bahwa ada kekerasan HAM, kemudian kita ada pelepasan Timor Timur, kemudian kita ada pelepasan Papua Nugini. Ini karena di Indonesia pada masa itu kita kurang konkret, teman-teman. Seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa ideologi tertutup dan terbuka ini merupakan salah satu kontradiksi ketika kita memasuki babak baru, ketika kita mau meningkatkan semangat Pancasila. Teman-teman bisa lihat pada gambar poster yang telah kami sediakan tadi bahwa Indonesia masa kini ini sedang dirundung semangat Pancasila. Apakah Pancasila masih ideal? Nah, kita perlu tahu untuk selanjutnya apakah kita bisa mempertahankan Pancasila sendiri atau enggak. Nah, sebelum berakhir video ini, kita akan sedikit menyaksikan tentang bagaimana sih kerusuhan-kerusuhan setelah Orde Baru dan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi ketika kita memasuki babak yang baru, teman-teman. Kerusuhan-kerusuhan setelah semisalnya kayak demo, kemudian pelanggaran HAM atau penggusuran, dan ternyata masyarakat kita itu dijajah oleh tangan pemerintah sendiri. Kurang lebih seperti itu, teman-teman bisa saksikan videonya. Dan mungkin itu saja presentasi dari kelompok 5. Kami akan tutup presentasi pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Susah